warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 kelas reguler 2B akan memaparkan materi mengenai pelayanan publik. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Aisyah Putri Umairah dengan NPM A1A240037 sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Naomi Dewi Natasya dengan nomor NPM A1A240035 sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Puja Alsari dengan nomor NPM A1A240038 sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Sofiani Dinasari dengan NPM A1A240050 sebagai pemateri keempat. Selamat menyaksikan. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian dari pelayanan publik. Pelayanan publik adalah pemberian jasa kepada masyarakat oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, atas nama swasta secara langsung, baik secara berbayar maupun tidak, guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pelayanan ini dapat berupa barang maupun jasa dan dilaksanakan oleh berbagai instansi, termasuk lembaga pemerintah, pusat, daerah, serta badan usaha milik negara atau daerah. Ciri utama pelayanan publik adalah bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki secara langsung, karena yang ditawarkan adalah manfaat atau kemudahan bagi masyarakat. Tujuan utama dari pelayanan publik adalah untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan pelayanan prima yang dijalankan secara transparan, akuntabel sesuai dengan kondisi pihak yang terlibat, partisipatif, menjunjung kesetaraan hak, serta adil antara pemberi dan penerima layanan. Pelayanan publik yang baik menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian dan berupaya menjawab kebutuhan serta harapan mereka. Dalam kaitannya dengan administrasi publik, pelayanan mencerminkan kualitas hubungan antara birokrat dan masyarakat. Kualitas ini diartikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan atau masyarakat. Salah satu pendekatan untuk mengukur kualitas pelayanan adalah model SERQUAL yang mengandung 5 dimensi. Yang pertama yaitu bukti fisik, kehandalan, ketanggapan, jaminan, dan empati. Dimensi-dimensi ini menekankan pentingnya fasilitas yang memadai, pelayanan yang sesuai janji, kecepatan respon, kepercayaan yang ditumbuhkan oleh petugas, serta perhatian tulus terhadap kebutuhan masyarakat. Begitu saja pengertian dari pelayanan publik. Jika kita lihat dari sisi pola penyelenggaraannya, pelayanan publik masih memiliki berbagai kelemahan. Di antaranya seperti kurang responsif, kurang informatif, kurang akredibilitas, dan kurang koordinasi serta birokrasi. Pada umumnya, aparat pelayanan kurang memiliki kemauan untuk mendengar keluhan, saran, aspirasi dari masyarakat. Akibatnya, pelayanan dilaksanakan dengan apa adanya tanpa ada perbaikan dari waktu ke waktu dan juga inefisien. Berbagai persyaratan yang diperlukan, khususnya dalam pelayanan perizinan, seringkali tidak relevan dengan pelayanan yang diberikan. Dilihat dari sisi sumber daya manusianya, kelemahan utamanya adalah berkaitan dengan profesionalisme, kompetensi, empati, dan juga etika. Dilihat dari sisi kelembagaan, kelemahan utama terletak pada desain organisasi yang tidak dirancang khusus dalam rangka pemberian pelayanan kepada publik, penuh dengan hierarki yang membuat pelayanan menjadi berbelit-belit dan tidak terkoordinasi. Kecenderungan untuk melaksanakan dua fungsi sekaligus, fungsi peraturan dan juga fungsi penyelenggaraan, masih sangat kental dilakukan oleh pemerintah yang juga menyebabkan pelayanan publik menjadi tidak efisien. Dari sisi mikro, hal-hal yang dapat diajukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut antara lain adalah seperti penetapan standar pelayanan, pengembangan SOP, pengembangan survei kepuasan pelayanan, dan juga pengembangan sistem pengelolaan pengaduan. Kualitas pelayanan publik secara umum ditentukan oleh beberapa aspek, yaitu sistem, kelembagaan, sumber daya manusia, dan juga keuangan. Dalam hal ini, pemerintah harus benar-benar memenuhi keempat aspek tersebut, karena dengan begitu, masyarakat akan ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Baik, saya sebagai pemateri ketiga akan menyampaikan tentang kualitas pelayanan publik. Apa sih kualitas pelayanan publik itu? Kualitas pelayanan publik adalah ukuran seberapa baik pelayanan diberikan kepada masyarakat oleh lembaga pemerintah.
Nah, pelayanan publik itu harus sesuai standar, bermanfaat, dan memberi kepuasan. Menurut Ciptono, tahun 1995 ada 7 ciri kualitas. Yang pertama, harus sesuai dengan persyaratan, yaitu mengikuti aturan atau mengikuti SOP. Yang kedua, cocok untuk digunakan, jadi layanan itu benar-benar bermanfaat. Yang ketiga, harus diperbaiki, selalu ada peningkatan dari layanan yang sudah-sudah. Yang keempat, bebas cacat atau kerusakan, jadi hasilnya itu harus akurat dan tidak asal-asalan. Yang kelima, penuhi kebutuhan sejak awal agar masyarakat itu tidak dibiarkan kebingungan seperti itu. Lalu yang keenam, dilakukan dengan benar atau sesuai dengan prosedur. Nah, menurut Ibrahim tahun 2008, kualitas pelayanan publik itu harus dinamis atau bisa berubah tergantung. Yang pertama, produk atau jasa. Yang kedua, petugas yang melayani. Yang ketiga, proses pelayanan. Yang keempat, lingkungan pelayanan. Yang lingkungannya adalah pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang sesuai standar, terus membaik, memuaskan masyarakat, dan dilakukan secara profesional dari awal sampai akhir. Saya di sini sebagai pemateri keempat akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan. Yang pertama itu ada organisasi. Organisasi pelayanan harus dirancang khusus untuk manusia sebagai pengguna layanan yang kompleks dengan sistem, prosedur, dan metode yang menunjang kelancaran kerja. Yang kedua itu kepemimpinan. Pemimpin yang berintegritas dan visioner sangat menentukan kualitas pelayanan. Mereka berperan memberi inspirasi dan memastikan pegawai untuk memiliki keterampilan serta semangat yang tinggi. Yang ketiga, struktur organisasi. Struktur yang jelas mencakup pembagian tugas, hubungan kerja antar instansi, dan hubungan fungsional antara atasan dan bawahan agar koordinasi berjalan baik. Yang keempat, kemampuan aparat. Aparatur harus memiliki kompetensi teknis, kemampuan beradaptasi, berpikir kreatif, tanggung jawab yang tinggi, dan partisipasi aktif dalam pelatihan untuk mendukung pelayanan optimal. Yang kelima, sistem layanan. Pelayanan harus berjalan sebagai sistem terintegrasi. Gangguan pada suatu bagian akan mempengaruhi kualitas pelayanan secara keseluruhan. Yang keenam, penghargaan dan pengakuan. Memberikan apresiasi kepada pegawai yang berkinerja baik dapat meningkatkan motivasi, rasa bangga, dan loyalitas terhadap organisasi yang pada akhirnya meningkatkan kualitas layanan publik. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.